ini nikahin bocil umur 4 tahun. Halo, hai Guys, sebelum nonton jangan lupa klik klik tombol subscribe-nya dulu guys dalam hitungan 1, 1, 2, 2, 3. 3. Ayo Sama-sama. subscribe. Thank Thank you guys atas dukungannya. Selamat menyaksikan. Halo hai, assalamualaikum geng. Ketemu lagi bersama gue di sini Novi Alvia. Nah kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah kisah yang paling menyita perhatian dunia dan paling menggemparkan dunia nih geng. Wow, nah cerita itu sendiri yaitu tentang reinkarnasi seseorang. Nah bagi kalian mungkin sebagian ya udah tahu apa sih itu reinkarnasi. Bagi yang belum tahu nih geng, kalian bisa baca dulu di sini. Di sini nih, di sini atau di sini. Pakai pindah segala lagi kan di sini nih geng. Kalian bisa baca dulu nih. Nah, kali ini kisah reinkarnasi yang paling menyita dunia itu berasal dari sebuah desa yang kecil di India sana, geng. Nah, kisah reinkarnasi itu berasal dari seseorang wanita yang bernama Santi Devi. Yang mana Santi Devi ini lahir pada tanggal 11 Desember tahun 1926. Buset, tua amat ya kan. Pengakuan dia yang paling bikin menggemparkan dunia itu yaitu pada umur 4 tahun nih geng. Dia bilang kalau dia itu reinkarnasi dari seseorang nih geng. Di masa lampau tentunya. Nggak mungkin kan reinkarnasi di masa depan. Gila aja kan. Nah untuk itu coba kita nalar sama pikiran kita nih geng, ya kan. Mana ada coba bocil umur 4 tahun udah tahu yang namanya reinkarnasi nih geng. Tapi si Santi Devi ini dia udah tahu duluan apa itu reinkarnasi nih geng. Nah dia itu bercerita tentang kehidupannya di masa lalu. Kalau dia itu sebenarnya adalah seseorang di masa lampau nih geng. Mungkin kan ya si bocil gitu umur 4 tahun udah tahu ngarang-ngarang cerita yang ceritanya itu udah kayak cerita orang dewasa ya kan. Bukan dewasa yang kayak gitu kan, tapi dewasa yang menceritakan kehidupan di masa lampau nih geng. Gak mungkin kan bocil 4 tahun aja udah tahu kayak gitu. Kalau kalian dengar suara berisik-berisik gitu gue minta maaf ya, karena di rumah gue udah lagi hujan nih geng, jadi agak suaranya itu agak masuk dengan tenar juga kali ya. Nah di pengakuannya yang lain kalau dia itu udah mancing di empang, bukan mancing keributan, bukan geng. Dia itu udah mancing Mahatma Gandhi nih geng buat nyelidikin tentang kehidupannya di masa lampau, jadi semacam investigasi gitu geng. Nah tahun 1936 ada sebuah buku yang nyebutin kalau si Santi Devi ini bohong banget geng. Nah di sana dia ngejelasin kalau si Santi Devi ini hanya ngarang-ngarang cerita nih geng. Lah iya masa iya kan bocah umur 4 tahun udah bisa ngarang-ngarang cerita, ya elah. Nah buku itu berbahasa Hindi. Judulnya itu ya, tunggu ya gue lihat contekan dulu soalnya susah nih. Judulnya adalah Punarjanma Kiparya Locana geng. Nah itu namanya, gue nggak mau ngulang lagi ntar gue salah lagi belepotan ya gue susah nyebutinnya. Karya dari Balcanahata nih geng. Nah itu sebuah buku dari karya Balcan. Di sana dia tuh kan udah ngejelasin kalau si Santi Devi ini hanya ngarang-ngarang cerita nih geng. Di tahun 1952 nih geng, ada yang gak setuju sama pendapat si Balcan itu geng. Masalah si Balcan ini diperdebatkan sama si Indra Sen namanya geng. Nah Indra Sen ini gak setuju sama pendapat si Balcan ini, jadi itu berbanding terbalik kayak tabrakan gitu geng. Jadi kalau si Balcan itu nyebut kalau si Santi Devi ini hanya karang-karang aja, tapi kalau si siapa namanya tadi, tunggu, Indra Sen itu dia bilang kalau si Santi Devi ini bener-bener reinkarnasi dari seseorang nih geng. Nah dia mendapatkan bukti itu ketika melakukan wawancara pada tahun 1936 ke si Santi Devi ini geng. Jadi dia wawancara Santi Devi gitu, udah kayak artis gitu kan. Nah dia itu membenarkan kalau si Santi Devi ini sebenarnya reinkarnasi dari seseorang. Jadi kan cerita si Santi Devi itu semakin menjadi-jadi dan menggemparkan dunia geng. Jadi ada seorang peneliti dari Swedia yang melakukan penelitian lagi nih geng pada tahun 1998. Di bukunya itu dia ngejelasin dari akarnya nih geng sampai ke pangkalnya nih. Udah kayak pohon aja ya, punya akar sama pangkal.
Nah, di sana itu dia ngejelasin secara detail dan terperinci nih, geng, tentang si Santi Devi ini. Nah, di buku itu sebenarnya si Santi Devi ini ngejelasin kalau dia itu berasal dari Mutra Matara Pradesh nih, geng. Tinggal Uttar Pradesh nih, geng. Nah, di sana dia ngejelasin kalau si Santi Devi ini sebenarnya berasal dari sana, geng. Jarak dari rumah si Santi Devi ini awalnya yang dia tempatin sekarang itu ke Mutra Matara Utara Pradesh tadi itu, geng, jaraknya ratusan kilometer dari Delhi, India sekarang nih, geng. Semakin lama dia menceritakan tentang kehidupannya ini, geng, dia mulai menceritakan nama aslinya sendiri itu bernama Ludgi nih, geng. Jadi bukan Santi Devi. Nah, nama itu Ludgi di kehidupan masa lampaunya nih. Ludgi ini sebenarnya istri dari seorang Kedarnath, nah pria yang tinggal di Mutra tadi nih. Ketika si Santi Devi ini menceritakan kehidupannya di masa lalu nih, geng, dia itu terus ngerengek minta atau berontak gitu kan untuk kembali ke desa dia yang dulu nih, geng, yaitu Mutra tadi nih, geng. Nah, nggak mungkin kan bocil itu kembali ke desanya yang lama, umurnya aja sekarang masih 4 tahun nih, geng. Nggak mungkin kan, masa iya di sana dia ketemu sama suaminya Kedarnath? Nggak mungkin kan si Kedarnath ini percaya kalau si Santi Devi ini adalah Ludgi. Nah, si Kedarnath ini kan sebelumnya tahu kalau si Ludgi ini udah meninggal nih, geng, pada saat melahirkan anak keempat mereka nih, geng. Ya kali kan si Kedarnath ini nikahin bocil umur 4 tahun. Ketika ceritanya itu semakin buat orang heran nih, geng, semakin buat gaduh nih, geng. Emak sama bapaknya sekarang itu sempat meminta si Santi Devi ini untuk berhenti bercerita hal yang gak masuk akal itu, geng. Lah ya iyalah, emak bapaknya gak percaya ya kan. Lah dia tahu emaknya itu si Santi Devi ini keluar dari perutnya, manalah dia percaya cerita kayak gitu ya kan. Nah, semakin lama kan cerita si Santi Devi ini semakin runcing banget, geng, runcing kayak mulut-mulut netizen, geng, runcing amat nih ceritanya. Nah, si ibu bapaknya itu ngebawa dia ke dokter nih, geng, kayak psikolog gitu kan, untuk memperiksa gimana sih Santi Devi ini sebenarnya. Dokter itu juga bingung, geng, kenapa si Santi Devi ini bisa tahu tentang wawasan orang-orang yang udah dewasa nih, geng. Udah pikirannya itu udah kayak orang dewasa, geng, udah menceritakan ini anu gitu kan. Gak mungkin kan bocil umur 4 tahun udah tahu kayak gitu. Ada fakta lain yang paling mengejutkan dan bisa memperkuat tentang pernyataan si Santi Devi itu, geng. Nah, ada seorang warga yang mencoba mengirimkan surat ke Kedarnath tadi, yaitu di Mutra tadi nih, geng. Dan kebetulan dia di sana itu menceritakan tentang kehidupan si Santi Devi ini, kalau dia mempertanyakan apa iya istrinya itu Ludgi dan meninggal karena melahirkan anak keempat nih, geng. Ujuk-ujuk nih, geng, tak lama setelah itu si Kedarnath ini ngebalas, geng, kalau sebenarnya si Ludgi itu memang istrinya, geng, dan meninggal pada saat melahirkan anak keempat nih, geng. Jadi bisa aja kan si Santi Devi itu emang reinkarnasi dari si Ludgi itu, geng. Nah, nggak lama setelah itu, geng, ketika si Kedarnath ini ngebalas, geng, si Santi ini disamperin sama cowok nih, geng, bukan cowok atau pacarnya ya, tapi suaminya yaitu Kedarnath nih, geng. Di sana dia sangat membenarkan cerita dari si Santi Devi ini. Dan ketika sampai dia menemui Santi Devi ini, si Santi Devi ini, geng, mengenal si Kedarnath. Wow, amazing. Nah, setelah sekian lama kan cerita ini semakin menjadi-jadi dan semakin membuat orang-orang dunia itu heboh. Jadi pemerintahan India memfasilitasi si Santi Devi ini untuk ke kampung dia yang lalu di, geng, yang dia ceritakan yaitu Mutra Matra Pradesh tadi nih, geng. Dia ke sana untuk membuktikan. Nah, di sana dilakukan pembuktian dengan cara menutup mata dari si Santi Devi ini, geng, dan meminta menyebutkan tempat spesifik apa yang dia ketahui. Nah, di sana, geng, yang paling bikin kaget gitu, geng, ternyata si Santi Devi ini mampu menyebutkan ini tetangganya, ini ada tempat ini di sini ini gitu, geng. Dia bisa menyebutkan dengan mata dia yang tertutup. Dan dia juga mengetahui nama dari anak-anak si Ludgi ini, geng.
Jadi kan anaknya ada 4. Jadi yang dia ketahui itu cuma 3. Kenapa 3? Karena pada saat melahirkan anak keempat itu kan dia udah nggak ada nih. Jadi dia nggak tahu secara pasti nama anak yang paling kecil itu, geng. Nah, di daerah itu kan ada logat kayak Indonesia gitu kan. Di setiap daerah itu ada logat. Jadi Indonesia tuh kaya akan bahasa dan keragaman yang ada di Indonesia nih, geng. Sama kayak di sana, dia juga bisa berbicara atau logatnya itu sama kayak orang-orang di Mutra itu, geng. Ada kan peneliti Swedia yaitu Lonestrand, kalau sebelumnya dia itu kan bilang sebenarnya dia nggak percaya tentang cerita si Santi Devi ini, geng. Dia bilang kalau si Santi Devi ini hanya ngarang-ngarang cerita nih, geng. Tapi setelah dia selidiki kembali nih, geng, nah dia itu membenarkan cerita dari si Santi Devi ini, geng. Untuk kehidupan Santi Devi itu pada saat itu dia memutuskan untuk nggak nikah lagi nih, geng. Sampai udah tua amat tapi nggak nikah nih, geng. Soalnya kan dia udah nikah pada kehidupan dia ada masa lampau. Jadi dia nggak mau ngehianatin gitu, geng. Nggak mau ngehianatin si Kedernat ini, geng. Tahun 1950 nih, geng, dia mulai menceritakan kembali tentang kisahnya ini, geng, tentang kisah reinkarnasi dia nih. Nah, tahun 1986 dia mulai menceritakan awal mula kematian dari si Ludgi itu, yang menyebutkan kalau si Ludgi ini meninggal karena melahirkan anak keempat. Tahun 1987 nih, geng, ada wawancara baru yang dilakukan oleh seseorang, geng. Tapi wawancara itu hanya berlangsung selama 4 hari, geng. Kenapa? Karena ketika wawancara itu Santi Devi itu udah meninggal dunia nih, geng. Jadi tidak sempat dia menggali informasi-informasi lain dari si Santi Devi ini, geng. Nah, si Santi Devi ini meninggal pada tanggal 27 Desember 1987 nih, geng. Nah, saat itulah terakhir kali wawancara si Santi Devi ini. Nah, untuk kalian semua mau percaya tentang reinkarnasi si Santi Devi ini atau enggak, itu kita kembalikan ke masing-masing kita nih, geng. Secara kan gitu kita percaya atau enggak itu kan tergantung diri kita sendiri. Sekian dulu video gue kali ini nih, geng. Jadi semoga bisa menambah wawasan dari kalian semua. Intinya gue kembaliin ke kalian semua percaya atau enggak nih, geng. Nah, bagi kalian yang udah nonton, gue ucapin terima kasih banyak. Nah, bagi yang belum nonton, kalian bisa cek channel gue yaitu Novi Mawardi. Di sana ada informasi-informasi yang up to date jelasnya, geng. Nah, di situ itu berisi informasi tentang Indonesia maupun dunia nih, geng. Sampai jumpa di next video gue berikutnya. Gue ucapin terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.